digunakan secara komersil, misalnya senyawa-senyawa obat ya, obat-obat sintesis dan lain sebagainya. Jadi sama seperti bangun rumah ya, kita mau bangun rumah, kita butuh semen, kita butuh pasir, kita butuh batu, kita butuh kayu, kita butuh besinya kemudian dirubah-rubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kira-kira seperti itu juga. Nah, tetapi untuk sintesis ini yang kita bangun bukanlah suatu rumah, tapi molekul ya, molekul yang berbeda dari molekul-molekul yang lebih sederhana. Misalnya kita ingin membuat suatu rumah atau senyawa seperti allopurinol ini ya, seperti allopurinol ini, molekulnya tampak sederhana, tapi bagaimana cara kita mencapai atau material-material apa saja yang kita butuhkan untuk membangun senyawa atau molekul seperti ini. Cara membangun allopurinol atau memproduksi allopurinol akan berbeda dengan cara kita memproduksi asam asetil salisilat ya, atau aspirin ya. Asam asetil salisilatnya kan lebih sederhana ya. Kalau dibandingkan mungkin ada rumah sederhana tipe 21, sementara allopurinol tipe 21 juga dengan kemewahan yang berbeda karena dia memiliki unsur-unsur yang berbeda seperti nitrogen ini ya. Tentu perlu treatment tertentu. Nah, kemudian akan berbeda lagi ketika kita ingin membangun atau memproduksi atau mensintesis apakah vir ini ya, atau bahkan paklitaxel ya, paklitaxel atau taxol sama senyawa yang sama ya, namanya paklitaxel. Ini obat anti kanker dan juga morfin juga kan berbeda. Yang membedakan dengan konstruksi bangunan yaitu kalau di konstruksi bangunan nanti setelah bangunan jadi kita bisa mendesain interior, jadi akan lebih berbeda meski ukuran sama atau bangunan sama tapi akan memberikan tampilan yang berbeda. Tapi kalau struktur kimia seperti dari senyawa molekul kompleks, kita nggak bisa mendesain interior, kita konstruksi bangunannya aja karena asetil salisilat yang ini kita akan membangun asetil salisilat yang lain dengan bangunan yang sama akan memberikan hasil yang sama kecuali mungkin dari produknya aja ya. Produk itu biasanya ada kemurnian yang berbeda. Jadi ketika kita mensintesis kan kemarin ada yang disebutkan yang namanya reaksi samping ya, atau side product. Reaksi samping yang akhirnya nanti menghasilkan side product atau produk sampingan. Biasanya produk sampingan tersebut perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut. Saya kira seperti itu untuk desainnya. Ini kira-kira gambarannya. Untuk biasanya kita ingin membuat suatu kompleks yang akan disintesis vancomycin itu sangat rumit sekali, kompleks ya. Dia memiliki ada gugus gulanya, kemudian ada hidroksil yang cukup banyak, dan ini adalah cincin siklik yang cukup panjang juga ya. Nah, biasanya untuk membangun atau mengkonstruksi atau mensintesis senyawa seperti molekul kompleks seperti vancomycin ini memerlukan strategi tertentu ya untuk menentukan simple starting material apa yang kita gunakan untuk membangun struktur ini. Nah, biasanya yang dilakukan adalah strategi yang paling umum digunakan untuk molekul kompleks seperti itu yaitu adalah retrosynthetic analysis, yaitu sebuah teknik untuk merencanakan suatu sintesis khususnya molekul organik yang kompleks yang mana target molekul ini akan direduksi potongan-potongan yang lebih sederhana sehingga semakin sederhana untuk mendapatkan simple starting material apa yang dibutuhkan untuk merencanakan sintesisnya. Jadi misalnya di sini yang sederhananya ini ada struktur ini, ya, ada karbon yang terikat dengan hidroksil dan alkil ya, ada metil, ada 3 metil. Ini sederhananya untuk retrosintesis ya. Untuk memproduksi senyawa ini biasanya kita akan memecahnya dulu. Kita mendapatkan dia dihidrolisis untuk mendapatkan alkil hidrolisis otomatis gugus hidroksilnya akan hilang ya, terpotong. Kemudian digantikan dengan BR. Ini adalah istilah BR ini adalah suatu masih senyawa itu masih molekul intermediate-nya ya,
sebelum mencapai starting materialnya. Kemudian dibrominasi sehingga Br-nya hilang dan tersisa 3 alkil saja. Ini namanya apa ya kalau ini? C-nya 4 butil ya. Jadi starting materialnya adalah butanil ya. Butanil untuk memproduksi butanol butanol untuk memproduksi ini nyawa ini ada 3 ada 1 2 3 4 OH butanol ya, ini butanol. Untuk memproduksi butanol jadi kita membutuhkan starting materialnya adalah butil. Synthetic blend dari retrosintetik analisis ini kita dapat mengenerate roadmap atau rancangan tahapan-tahapan sintesis yang akan digunakan sebagai guide atau petunjuk untuk mensintesis molekul target. Contohnya di sini adalah butanol. Butanol kita peroleh si starting materialnya adalah butil ya, melalui reaksi-reaksi brominasi dan hidrolisis ya. Kemudian sintetik blending juga ini dapat dibagi menjadi 2 grup besar, yaitu sintesis linear dan konvergen. Ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Retrosintetik skemanya ini ada contohnya seperti ini ya. RCHO dioksidasi, kita tahu reaksi oksidasi, kemudian diperoleh ini RCH2O, RCH2OH ini metil ya, metanol. R-nya di sini apa? Entahlah apa ya. R-nya bisa apa saja. Kalau sintetik skim biasa ini PCC, PCC kurang tahu ya. Biasanya menggunakan reagen-reagen yang spesifik untuk memecah RCH2OH. Kalau sintetik artinya dari sini ya, ini adalah molekul target yang akan dibuatnya ya. Kemudian setelah kita membuat strategi itu ya, yang umum digunakan untuk retrosintetik nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya juga akan lebih jelas, karena di retrosintetik juga banyak reaksi-reaksi yang digunakan, kemudian transformasi gugus fungsi dan sebagainya. Dan kemudian juga ada yang namanya simbol-simbol ya, simbol-simbol khas dari retrosintesis ya, biasanya pemotongan-pemotongan pada ikatan-ikatan tertentu disimbolkan, kemudian reaksi apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Retrosintesis nanti kita pelajari lebih lanjut. Jadi retrosintesis ini umum digunakan ya, pilihan paling pertama umumnya ketika kita ingin melakukan suatu desain sintesis, kita rancang menggunakan retrosintesis analisis. Jadi kita berpikir dari, kita potong mulai dari kita mau buat apa dulu nih, kita mau bikin struktur apa, kemudian kita potong sehingga kita mendapatkan molekul atau bagian-bagian yang lebih sederhana sebagai starter materialnya. Itu untuk retrosintesis analisis. Kemudian modifikasi struktur ya. Ada yang namanya modifikasi struktur. Modifikasi struktur ini adalah proses untuk mengubah bentuk struktur, kerangka, konfigurasi, gugus fungsi, dan kemampuan biosintesis atau juga bentuk dari suatu senyawa ataupun molekul. Kira-kira kenapa struktur perlu dimodifikasi? Ada yang punya pendapat? Apa sih struktur itu perlu kita modifikasi gitu? Ada yang punya pendapat? Kenapa sih struktur kita modifikasi? Izin menjawab Bapak. Silakan. Perkenalkan saya Nuradi dari kelas farmasi umum C. Jadi kenapa struktur dimodifikasi?
dia itu untuk menghasilkan senyawa-senyawa baru Pak, atau pengeluaran dari hasil bahan pertama struktur awal ditambah dengan struktur yang satunya, kemudian ditambah untuk menghasilkan satu produk yang baru atau hasil analisis yang terbaru, bagaimana reaksinya Pak? Begitu. Oke, bisa ada lagi alasan yang lain. Apa sih kita modifikasi struktur? Ya, Saya silakan. ingin menyampaikan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Atika Febriana dari kelas A umum. Ya. Menurut saya kenapa dilakukan modifikasi struktur itu, misalnya senyawa suatu obat itu kan kayak ada efek atau kayak ada efek sampingnya. Nah, makanya dimodifikasi strukturnya biar untuk menurunkan toksisitas atau efek samping dari senyawa struktur tersebut gitu Pak. Terima kasih. Iya, oke. Itu benar ya. Jadi kata kuncinya di sini ya, ada aktivitas atau sifat-sifat tertentu ya. Aktivitasnya tadi udah ya, aktivitas atau toksisitasnya ya, sifat toksisitasnya terlalu toksik, jadi kita perlu untuk menurunkan sifat toksisitasnya, ya jadi kita modifikasi strukturnya, karena sifat-sifat toksik tersebut pasti dipengaruhi oleh gugus-gugus fungsi yang terdapat pada molekul ya, molekul tadi. Jadi gugus fungsinya, makanya kenapa gugus fungsi di sini dikatakan bisa diubah ya. Misalnya dari awalnya hidroksil kita ganti ke metoksi, atau awalnya hidroksil kita ganti ke jadi alkil yang panjang, atau kita ganti ke karbonil dan lain sebagainya. Kira-kira seperti kenapa struktur dimodifikasi ya, karena kita ingin merubah sifatnya ya. Sama kayak zaman waktu ada juga modifikasi struktur gula ya kemarin, sakarin kalau nggak salah, sakarin kan tuh gula buatan ya, gula sintesis ya, dia lebih manis 100 kali dibandingkan sukrosa. Jadi alasan kenapa dia memodifikasi dari sukrosa, karena saat itu kalau nggak salah itu kan waktu itu ada kebutuhan gula yang tinggi, sementara produksi tebu saat Perang Dunia Kedua itu sedang minim, jadi kita butuh sesuatu yang lain untuk menggantikan posisi sukrosa, maka dibuatlah sakarin dengan sifat yang lebih manis dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Dia modifikasi struktur juga memiliki cara memodifikasi struktur yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan yang diharapkan itu seperti apa juga kita perlu tahu ya. Kita sudah modifikasi strukturnya, kita coba ubah gugus fungsinya, kita coba ubah kerangka strukturnya, tapi apakah hasilnya atau struktur tersebut akan memberikan hasil yang sifat yang kita inginkan, itu nggak selalu memberikan hasil yang sama gitu yang diharapkan. Nah, maka kita perlu melakukan suatu analisis untuk mengetahui bahwa bentuk struktur yang telah kita rancang dan kita buat atau kita sintesis tersebut itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, sifat-sifatnya, aktivitasnya. Dan salah satu caranya adalah dengan cara komputasi. Jadi simulasi komputer ini sudah cukup klasik sebenarnya, cuman software-softwarenya emang berkembang ya, jadi makin kesini makin canggih. Emang kalau misalnya zaman dulu tahapan yang bisa dilakukan adalah senyawa-senyawa atau ligan atau calon obat, new chemical entities yang diharapkan itu hanya bisa diinteraksikan dengan protein reseptor doang tanpa untuk mencapai pose yang sama misalnya. Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang sudah bisa sampai ke molecular dynamic, jadi kita interaksi antar molekulnya itu sampai terlihat selama berapa jam atau dalam tenggat waktu tertentu kita bisa amati secara komputer diinteraksikan. Itu untuk secara komputasi. Umumnya seperti itu ya. Kalau zaman sebelum ada komputasi ya mungkin kita lakukan sintesis, strukturnya sudah diperoleh, kemudian kita identifikasi sifat-sifatnya, baik sifat kimia, sifat fisika, dan sifat biologinya. Karena namanya struktur itu biasanya ketika kita membuat struktur, ketika struktur tersebut ingin dipublish dalam artian ingin dirilis ke pasaran atau ke masyarakat, itu harus ada namanya spesifikasi ya, mulai dari
tipe kristalisasinya, organoleptik, warna, rasa, bau, bentuk, kemudian aktivitas, sifat-sifat kimia, kelarutan, pH, stabilitas, dan lain sebagainya. Itu sangat perlu diketahui juga untuk senyawa-senyawa yang akan disintesis seperti apa. Kemudian juga tadi kita sudah singgung ya, desain dengan bantuan komputasi. Jadi modifikasi struktur itu juga dapat dibantu dengan bantuan komputasi. Nah, atau in silico, kita kenal yang in silico ya, pernah belajar waktu di PBF ya, tapi sedikit aja tentang in silico. Jadi kalau di kimia medisinal ya, khususnya di kimia medisinal terkait terkait in silico itu sudah sangat maju sekali ya. Ada yang tahu nggak in silico itu apa? Ada yang tahu in silico apa? Punya pendapat tentang in silico komputasi, simulasi komputasi. Pasti komputasi itu ada yang punya pendapat gitu? Bapak, saya boleh izin jawab, Pak? Ya, silakan. Kalau yang saya tahu, in silico itu dia menganalisis senyawa kimia ini target kerja obatnya itu yang spesifik gitu, Pak. Obatnya yang spesifik, oke, bisa. Ada lagi punya pendapat? Ini khususnya di kita ya, dalam bidang farmasi seperti kita ini, umumnya untuk sintesis bantuan komputasi itu pasti biasa menggunakan reseptor-reseptor ya, reseptor protein reseptor yang ada dalam tubuh kita. Kalau untuk sintesis senyawa-senyawa lain yang seperti gula buatan tadi ya, gula kan hanya meningkatkan sifat manisnya aja sih, itu nggak butuh komputasi ya, cukup organoleptik dan lain sebagainya. Sintesis senyawa berbau seperti minyak atsiri kan banyak tuh ya, minyak atsiri, essential oil yang sintetik yang sempat hit sampai sekarang masih hit sekali ya, yang tetes kemudian yang berasap-asap itu apa namanya ya, aromatik itulah. Itu banyak banget loh, banyak minyak sintetik yang dibuat ya, karena minyak atsiri itu kan hanya terdiri dari beberapa senyawa diterpen, biasanya dari senyawa diterpen, hingga mereka campur-campurkan saja, terus dibuat konsentrasi yang tinggi untuk kandungan senyawa tertentu yang merupakan ciri khas ya dari minyak tertentu, akan memberikan bau yang sama seperti bau pada bunga atau pada minyak atsiri yang asli gitu, yang dari natural produknya. Jadi di sini ya, komputasi itu merupakan suatu kemajuan teknologi ya untuk mensimulasikan molekul atau yang biasa disebut juga senyawa. Kalau di komputasi biasanya disebut juga dengan ligan ya. Jadi kalau kita dengar istilah ligan itu biasanya adalah senyawanya atau molekul yang akan kita simulasikan untuk diinteraksikan dengan protein reseptor di komputer ya, lewat software perangkat lunak. Studi desain sintesis ini juga dilakukan dengan bantuan komputasi, banyak dilakukan dalam prosesnya untuk pengembangan obat-obat sintesis, kemudian penggunaan perangkat lunak dalam mensimulasikan senyawa yang dimodifikasi ya, yang sudah kita sudah kita ubah strukturnya, dapat diinteraksikan dengan reseptor tertentu, juga memberikan keuntungan dalam hal biaya atau cost yang diperlukan selama riset. Kalau untuk pengembangan obat misalnya, kita mensintesis suatu senyawa atau kita membuat suatu derivat dari suatu senyawa yang sudah ada, kita derivat untuk kita modifikasi strukturnya, itu akan memberikan cost yang lebih tinggi apabila kita uji aktivitasnya satu-satu dibandingkan dengan kita melakukan studi komputasi ya. Cost-nya akan lebih rendah. Untuk industri farmasi besar pasti sangat memilih komputasi seperti ini. Kemudian hasil simulasi komputasi juga dapat dikonfirmasi ya. Bukan dapat dikonfirmasi, tapi
harus dikonfirmasi dengan pengujian-pengujian secara real, baik pengujian yang dilakukan secara in vitro, in vivo, hingga uji klinik sekalipun. Nah, ini contohnya ya. Desain dengan bantuan komputasi. Jadi senyawa atau molekul yang sudah ada atau ligan dimodifikasi, yang sudah dimodifikasi dirubah gugus fungsi atau kerangka strukturnya harus dibuat dalam bentuk 3 dimensi ya. Harus dibuat tuh. Jadi kita dapat struktur yang sudah kita modifikasi, kita buat bentuk 3 dimensinya dengan software. Biasanya software yang digunakan seperti ChemDraw. ChemDraw itu bisa membuat bukan hanya menggambar senyawa atau menggambar struktur secara 2 dimensi saja, tapi juga bisa menggambar struktur secara 3 dimensi ya. Jadi kita buat dulu struktur 2 dimensinya, kemudian kita transformasikan ke 3 dimensi. Ya, karena dalam komputasi dibutuhkan struktur dalam bentuk 3 dimensinya. Ini bentuk struktur dalam bentuk 3 dimensi seperti ini. Nggak seperti struktur yang biasa kita gambar cuman segi 6 ya kan, cincin aromatik. Jadi ini bisa berputar-putar, bisa bergerak sana kemari. Seperti realnya yang ada di dalam tubuh lah, disimulasikan. Nah, software-software untuk komputasi itu ada banyak banget. Contohnya aja nih seperti Autodoc tuh, ada Autodoc Vina, ada Yasala, ada Python, ada Discovery Studio ini untuk apa namanya? Untuk preparasi ligan dan reseptor. Kemudian kalau di lab kita, di lab Yaru yang di belakang itu ada Amber. Amber itu berbayar dan kita punya softwarenya, kita berlangganan. Jadi kita bisa running, kita bisa melakukan studi in silico di lab baru yang di belakang. Ada superkomputer bisa digunakan untuk studi in silico. Kemudian setelah studi in silico nanti kita bisa uji atau kita confirm menggunakan uji in vitro atau in vivo. Yang paling mudah sih dan simple sebaiknya ya pakai uji in vitro dulu. Apabila in silico dikonfirmasi dengan apabila in silico-nya sudah dikonfirmasi dengan in vitro dan hasilnya klop atau cocok atau sesuai dengan apa yang diharapkan, dilanjutkan ke tahap in vivo untuk preklinik, bahkan hingga ke uji klinik ya. Uji klinik kayaknya repot kalau dilakukan secara apalagi senyawa yang baru ya. Kita uji klinik itu bukan ranahnya penelitian di kampus-kampus seperti kita ini. Nah, untuk desain dengan bantuan komputer ini ada beberapa tahapan atau beberapa proses yang perlu kita lakukan ya. Ada yang namanya validasi, ada yang namanya docking, ada juga yang namanya molecular dynamic. Ini tipe-tipenya ada. Yang paling sederhana dan paling sering digunakan ya dalam penelitian untuk strata 1 atau S1, untuk docking aja itu sudah cukup untuk menjadi suatu TA ya, tugas akhir ya kalian skripsi, kalian mengambil penelitiannya studi in silico. Banyak keuntungannya ya low cost ya, biayanya rendah. Mungkin biayanya hanya untuk beli cemilan aja di rumah, untuk belajar ya, sama buat ngopi di rumah sambil nungguin docking kita atau sambil menemani kita validasi. Nah, untuk tahapan-tahapannya ini ada validasi, docking, dan molecular dynamic. Molecular dynamic ini udah yang lebih expert lagi dan membutuhkan membutuhkan komputer yang memadai ya. Membutuhkan spesifikasi komputer yang memadai. Nah, biasanya kalau kalian ingin melakukan molecular dynamic, tidak disarankan menggunakan komputer atau laptop yang kalian punya sekarang ini gitu. Kesian gitu sama komputer sama laptop ya. Nah, untuk melakukan MD ini molecular dynamic, kita bisa menggunakan superkomputer yang ada di lab ya, di laboratorium, ada di lantai 3 kalau nggak salah, di lab lantai 3 di lab baru yang belakang. Nah, itu kita bisa gunakan, ada Ember di situ, dan komputernya juga memadai spesifikasinya untuk melakukan molecular dynamic. Dan kalau nggak salah, kita bisa melakukan pemantauan juga dari rumah gitu, walaupun real runningnya itu di lab, tapi kita melakukannya di rumah gitu. Misalnya saya lagi di Bandung
Kemudian saya ingin melakukan molecular dynamic menggunakan komputer di lab farmasi yang di belakang, itu bisa. Cuma saya nggak tahu caranya gimana, Pak Islam yang tahuin. Memang, tapi katanya memang bisa. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dan ada beberapa software yang perlu diinstal. Tapi jadi kita nggak perlu running di laptop kita karena nanti ketika itu running di laptop kita cukup berat ya untuk molecular dynamic. Jadi kita langsung bahas aja tuh tahap-tahapannya. Ada validasi yang pertama ya, validasi. Nah, jadi untuk docking ini atau komputasi ini, kalau kita mau melakukan docking simulasi komputasi, kita perlu validasi dulu. Apa sih yang divalidasi? Nah, yang divalidasi itu adalah ligand dengan protein reseptornya. Protein reseptor ini biasanya kita download di internet ya, lewat PDB Bank ya, Protein Database Bank. Terus kita download di situ protein yang akan kita gunakan. Kemudian ligand yang kita, misalnya hasil sintesis tadi udah kita gambar, dan kita buat struktur 3 dimensinya. Nah, itu perlu dipreparasi lebih lanjut dulu. Ada yang ditambahkan hidrogen, ada yang dihilangkan air, molekul airnya, dan lain sebagainya. Begitu juga protein reseptornya. Nah, kemudian saat kita mendownload protein reseptor ya, PDB-nya, reseptornya, ketika kita download reseptor itu biasanya ada bawaan ligand aktifnya. Ya. Ligand aktifnya. Misalnya kalau kita downloadnya reseptor untuk alpha glukosidase sudah ada ligand aktifnya, misalnya ada kerbos. Nah, kemudian untuk yang DPP4 ada ligand aktifnya, ada sitagliptin. Misalnya kita download stantin oksidase sudah ada ligand aktifnya, misalnya ya allopurinol dan lain sebagainya, ligand-ligand. Dan terkadang ada ligand protein yang kita download itu ada ligandnya, bahkan ada 4 ligand ya, ada 4 ligand. Nah, dari 4 ligand tersebut itu kita harus amati lagi, kita pelajari lebih lanjut ligand manakah yang sebenarnya benar-benar merupakan ligand aktif dari reseptor tersebut, karena terkadang ada ketika kita mendownload itu yang misalnya kita download suatu reseptor misalnya TLR4, ternyata TLR4 ini ada 4 ligand yang muncul di ada 4 ligand yang muncul di Discovery Studio. Nah, terus kita mau pilih yang mana untuk yang dockingnya, kan nggak mungkin kita pilih 4-4-nya, kita harus pilih salah satunya. Ternyata kita pelajari dulu yang mana sih yang berperan sebagai minimal, karena di ligand-ligand di dalam protein tersebut ada yang bersifat atau bertugas sebagai energinya ya, nah, seperti NADPH dan lain sebagainya. Perannya itu mirip sama NADPH pada tubuh gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Makanya untuk studi in silico ini terlihat mudah, padahal yang sulit tetap sulit gitu, karena kita harus mempelajari reseptor yang kita gunakan, reseptornya itu apa aja yang dia butuhkan oleh reseptor tersebut, bagaimana pekerjaan si reseptor tersebut dalam tubuh kita, kemudian pathway-nya, reseptor yang kita gunakan ini posisinya dalam jalur tubuh, dalam jalur metabolisme tubuh kita itu di mana, terus perannya seperti apa, sebesar apa perannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lakukan validasi. Nah, validasinya itu adalah dengan membuat interaksi atau kita mendockingkan si ligand aktif yang sudah kita pilih tadi dengan protein reseptor yang sudah kita download juga. Kemudian itu harus didockingkan terlebih dahulu gitu, sebelum kita menggunakan ligand hasil sintesis atau hasil modifikasi sebelumnya. Didockingkan, kemudian didapatkanlah pose yang sesuai gitu. Ini tahapannya sebenarnya banyak ya, ada yang namanya grid box, ada namanya torsi dan sebagainya. Mungkin kalau nggak salah ada ya di mata kuliah kimia medisinal nanti itu akan lebih jelas lagi ngebahas tentang komputasi. Nah, intinya nanti kita harus memperoleh biasanya itu patokan paling umum ya, itu adalah nilai RMSD ya. RMSD-nya berapa itu yang diperoleh. Nah, kita akan cocok gitu. Tahapan validasi ini yang lama itu adalah diotak-atik ke grid box, torsi dan lain sebagainya untuk mencapai nilai RMSD yang diharapkan.
untuk tahapan validasi yang lebih lanjut, ya, sebenarnya tidak hanya berpatokan pada RMSD, tapi untuk docking sederhana RMSD sudah menjadi sudah menjadi patokan atau parameter yang cukup lah jadi patokan. Kemudian setelah kita dapat profil grid box yang sesuai, torsi yang sesuai dengan menghasilkan nilai RMSD yang sesuai, nah maka kita dapat melakukan docking menggunakan ligan yang telah kita siapkan, sudah kita gambar, sudah kita buat dalam bentuk 3D-nya. Nah, kita dockingkan ligan tersebut dengan protein reseptor yang tadi sudah divalidasi. Nah, kemudian nanti kita peroleh energi ikatan yang digambarkan dengan nilai Freeland score atau delta G, ya, banyak simbol lah pokoknya. Dikatakan bahwa nilai RS yang kecil berarti mempunyai ikatan ligan reseptor yang stabil dan diprediksi mempunyai aktivitas yang besar. Kira-kira seperti itu untuk docking. Dockingnya itu sebentar aja kalau udah beres divalidasi. Nah, karena tahapan yang rumit dan sulit itu sebenarnya di sini. Begitu ini sudah clear, docking itu bakal clear ya. Karena kalau kita tidak validasi ligan aktifnya dengan reseptornya, metode yang kita gunakan tuh nggak valid. Dianalogikan seperti ini, misalnya kalian berfoto, ada yang megang tangan kanan megang kepala, tangan kiri pegang pinggang misalnya seperti itu. Nah, tahapan validasi itu kita harus membuat pose yang sama. Tangan kanan harus memegang di pinggang, di kepala, tangan kiri harus memegang di pinggang. Tapi apabila ketika validasi tersebut kita tidak bisa menciptakan pose yang sama, nah maka bisa dikatakan itu tidak valid ya. RMSD ini yang akan menjadikan patokan. Nilai RMS ini akan berubah apabila ternyata tangan kiri yang berada di kepala dan tangan kanan malah ada di dada gitu misalnya. Nilai RMS ini bakal kacau ketika tidak menunjukkan pose yang sesuai, tidak memberikan pose yang seharusnya. Nah, itulah yang kenapa di tahapan validasi itu lebih sulit ya. Kalau validasinya udah beres ya mudah. Oleh karena itu bisa dikatakan kalau kita ingin mendocking 1000 atau 1 juta senyawa dengan satu protein reseptor, itu akan lebih mudah dibandingkan kita melakukan docking terhadap dari satu ligan terhadap 1000 protein reseptor. Nah, itu akan lebih susah ya, karena validasinya akan lebih banyak dan akan lebih lama. Kemudian setelah docking diperoleh, udah punya delta G, ini udah bisa jadi satu skripsi ya, satu TA. Udah bisa dibahas, apalagi terus kemudian kalau kalian mau coba korelasikan aktivitas in silico dengan aktivitas in vitro-nya juga bisa gitu. Kemudian kita lakukan molecular dynamic apabila diinginkan. Nah, molecular dynamic ini cenderung lebih ke arahnya pengamatan ya, nanti semuanya akan tercatat dalam energi dan juga kita bisa lihat secara langsung nanti ligan akan pergi menuju aktif site yang udah kita set dan akan bergerak atau berinteraksi seperti apa dengan reseptor. Biasanya ini digunakan untuk studi mekanisme kerja atau mekanisme aktivitasnya seperti apa gitu dari suatu senyawa. Kita bisa simpulkan dari molecular dynamic. Kemudian dikonfirmasi dengan studi in vitro dan in vivo ya. Biasanya seperti itu. Ada pertanyaan sampai di komputasi ini? Kemudian ini enaknya sih ada praktikumnya sih untuk komputasi ini, soalnya seru sebenarnya ya untuk komputasi ini. Kalau ada praktikumnya komputasi ini, mungkin nanti kalian malah pada pengennya TA-nya komputasi aja gitu. Diam di rumah, nggak nge-lab, yang penting dikerjain. Apalagi kalau mahasiswa yang suka kebut semalam docking gitu. Taunya nggak bisa dikebut semalam karena validasinya nggak beres-beres. Karena ini banyak try and error-nya juga ya di itu. Terutama kalau kita nggak mengerti atau kita tidak paham terkait sifat-sifat dari reseptornya.
Ini untuk komputasi ini terlihat mudah, tapi sebenarnya yang perlu dikuatkan adalah teorinya, teorinya, ikatan, energi ikatan, kemudian jalur pathway dari reseptor yang kita gunakan, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke studi derivatisasi ya. Nah, studi derivatisasi ini nama juga derivat ya, turunan. Jadi punya keturunan gitulah. Jadi derivatisasi ini adalah proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai ya. Umumnya sih tujuan dari derivatisasi ini paling umum adalah untuk analisis, misalnya mau analisis GCMS ya, gas kromatografi, mass spectrophotometry. Untuk melakukan analisis GCMS ini kan kita butuh yang namanya sifat senyawa yang volatil. Apabila senyawa yang nggak volatil, itu biasanya kita derivatisasi misalnya dengan sililasi gitu, dibuat dia akan lebih volatil sehingga dapat digunakan untuk analisis menggunakan GCMS. Itu salah satu tujuan paling umum derivatisasi. Tapi derivatisasi ini juga digunakan untuk digunakan untuk merubah sifat senyawa ya, sama seperti modifikasi struktur tadi. Tapi kalau modifikasi struktur tadi itu lebih menyeluruh. Kalau derivatisasi ini agak lebih masih terlihat dari struktur induknya ya. Misalnya kita ambil contoh di sini morfin ya. Morfin ini adalah alkaloid opioid ya, yang biasa digunakan untuk analgesik. Sampai saat ini masih digunakan sebagai analgesik yang sering digunakan ya untuk penghilang rasa sakit. Biasanya nih morfin ini kenapa jadi contoh, karena banyak sekali derivat dari morfin ini yang digunakan ya, atau dibuat untuk mengurangi toksisitasnya atau bahkan sifat adiktifnya ya. Ini contoh nih. Kita ambil contoh banyak nih, contohnya morfin ya. Ada banyak keluarganya, ada kodein, ada hidromorfon, ada oksikodon, hidrokodon, diamorfin, etilmorfin, dihidromorfin, levometoxy, N-diisopropyl triptamin, ada desomorfin. Nah ya, ini ada strukturnya nih. Kalau kita lihat strukturnya, semuanya rata-rata mirip ya. Kerangka strukturnya nggak ada yang dirubah. Yang dirubah hanya bagian mana kira-kira ya. Kemungkinan besar yang diubah itu adalah gugus fungsinya sih. Kalau kita lihat di sini ada kodein. Kita lihat di struktur morfin di sini, struktur induk atau struktur mamaknya lah ya. Mamaknya kodein itu morfin. Di kodein ini ada metoksi ya. Jadi hidroksi pada gugus hidroksi yang di sini diubah menjadi gugus metoksi OCH3. OCH3 ya. Sementara struktur yang lainnya sama persis ya, tidak ada yang berbeda. Kemudian hidromorfon di sini yang hilang adalah gugus alkil ini. Gugus alkilnya hilang di sini. Hilang nggak kira-kira? Nggak hilang ya. CH3 ini juga CH3, cuman nggak digambarin aja. Yang hilang adalah ini nih, gugus hidroksil. Di sini menjadi karbonil hidromorfon. Ya, sama. Oksikodon ini mirip ya dengan kodein ya. Ini kodein metoksi, di sini juga metoksi. Ini masih ada alkil. Kemudian di sini mirip dengan hidromorfon, ada gugus karbonil, itu oksikodon. Kemudian hidrokodon, sini sama ada metoksi, sini tetap masih ada alkil ya, masih ada metil di situ. Sini ada karbonil. Kemudian yang berbeda apa ya? Di sini nih. Oh, di oksikodon sini ada hidroksi ya, saya lupa lihat. Sini sebenarnya kembali di H ya. Perubahan-perubahannya itu terjadi pada perubahan yang terjadi adalah di gugus fungsinya ya. Kemudian di sini yang paling mantap ya, ini ada diamorfin. Nah, tahu nggak diamorfin itu apa? Ada yang tahu diamorfin itu apa? Nama lain ya. Diamorfin ini kan nama
nama trivial sih ya. Ini nama trivial, tapi ada nama trivial jalanan yang lebih jalanan lagi tuh dari diamorfin. Kita tahu nggak kira-kira? Ini udah beda banget. Heroin nggak, Pak? Yap, betul ya. Diamorfin ini atau yang biasa dikenal heroin, ini adalah derivat juga dari morfin ya. Ini sangat banyak disalahgunakan ya. Strukturnya juga sangat berbeda ya di sini. Gugus fungsi yang di rumahnya cukup besar gitu. Ada juga etilmorfin, dihidromorfin, dan ada metadon. Metadon ini juga derivat ya dari morfin, tapi derivat yang sangat jauh ya. Bisa dibilang ini udah bentuknya adalah modifikasi struktur ya. Modifikasi ini adalah bentuk contoh dari modifikasi struktur kimia dari morfin ini. Jadi ini merupakan sama tetap metadon ini juga tetap apa namanya ya? Dia juga adalah alkaloid golongan opioid yang memiliki aktivitas yang sama ya. Dia memiliki aktivitas yang sama. Nah ini ya, kita lihat sini. Merupakan opioid sintetik yang memiliki aktivitas yang sama yang dia tadi digunakan untuk merawat kecanduan pada para pengguna golongan opioid seperti heroin, morfin, dan kodein. Jadi kodein sering disalahgunakan juga ya, yang ada di obat batuk tuh. Kalau heroin kayaknya nggak ada di obat ya, udah jelas adanya di jalanan. Morfin dia merupakan analog asiklik dari morfin ya, yang memiliki aktivitas terhadap reseptor opioid yang sama dan memiliki banyak efek yang sama juga seperti efek-efek analgesik, adiktif juga, tapi lebih ringan dibandingkan diamorfin ya. Makanya biasanya orang-orang yang kecanduan heroin atau diamorfin itu di treatment menggunakan metadon. Metadonnya diberikan sebanyak sehari sekali biasanya. Kalau treatment untuk pengguna heroin itu kita menggunakan metadon ya. Tapi kalau menurut kalian kalau untuk treatment para pengguna metamfetamin kira apa? Yang tahu nggak? Kan kalau morfin atau heroin kita treatment penggunanya menggunakan metadon. Bisa injeksi dan sebagainya. Nah kalau untuk yang metamfetamin treatmentnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Metamfetamin atau yang dikenal nama jalanannya itu sabu-sabu ya. No comment tuh. Oke, jadi kalau sabu-sabu atau metamfetamin treatmentnya itu agak berbeda karena efek adiktifnya itu tidak seperti morfin. Jadi efek adiktifnya ada, tapi itu hanya di hanya di perasaan aja, psikologis aja ya. Sementara morfin atau diamorfin atau heroin, efek adiktifnya itu memberikan rasa sakit atau pain dalam tubuh. Jadi apabila memang kita paksakan untuk tidak diberikan metadon sebagai treatment, itu dapat membahayakan kesehatan atau bahkan hingga kematian ya. Makanya kenapa pada tahun-tahun 90-an itu banyak banget korban-korban ya, para pengguna-pengguna morfin, heroin di Indonesia, atau versi lemahnya lagi ETEP namanya tuh ya. Banyak yang meninggal gara-gara mereka sakau atau dalam efek adiktif yang tidak tersampaikan. Metadon ini biasanya kita bisa dapat di RSJ ya, bisa dapat di RSJ atau di rumah sakit atau di pusat apa namanya, pusat rehabilitasi narkoba gitulah, kira-kira seperti itu. Metadon juga ada sih digunakan di rumah sakit sebagai analgesik tapi jarang. Untuk analgesik ya ada banyak pilihannya di rumah sakit untuk OKA ya. Untuk kayak sabu-sabu tadi, kalau dia di treatment jawabannya adalah cuma biasanya kalau di RSJ, kalau kalian nanti apoteker kemudian kalian praktek kerja di RSJ itu bisa, kalau beruntung terus masuk di wilayah di bagian yang treatment pengguna narkoba, nah di situ ada ruangan khusus untuk yang
yang pengguna sabu-sabu yang adiktif. Nah, biasanya itu dimasukkan dalam suatu ruangan, kemudian dikunci, udah dibiarin aja, dikasih makan dan lain sebagainya. Ketika dia merasa efek adiktifnya itu mulai muncul, atau dia istilahnya sakau lah ya, nah itu hanya dibiarkan saja, tidak perlu diberikan apa-apa. Nggak ada yang namanya penurunan dosis rendah, itu nggak ada. Biasanya langsung dipaksa berhenti aja seperti itu. Dibiarkan saja merasa sakit, karena efek rasa sakitnya tidak apa namanya, tidak mengancam nyawa gitu. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai untuk studi derivatif itu cuma sampai jam 5:30 ya kuliahnya ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita ketemu lagi ya di hari Sabtu ya. Jam berapa tadi itu ya? Katanya jam 7 ya? 7.30 kalau nggak salah. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu jam 7.30 ya. Jam 7.30. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita kuis dulu bentar ya. Saya share dulu ini kuisnya bentar doang. Mudah-mudahan 5 menit beres ya. Ini link kuisnya.